Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Manijas dengan NIM C0E021013 R001 Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CIGNR, CSRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari tugas pribadi saya, yaitu dari tugas perpajakan yang berjudul pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi pajak. Yang pertama, pengertian. 1. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang bertutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang, termasuk penghasilan pajak bukan pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. 2. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyidikan. Berdasar pada Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, penyidikan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang keempat, sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Yang kedua, langkah-langkah pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi pajak. Yang pertama, pembukuan. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang KUP mengatur beberapa ketetapan mengenai pembukuan atau pencatatan di antaranya diselenggarakannya dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang, rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Yang keempat, diselenggarakan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto atau penghasilan bruto. Yang kedua, pemeriksaan. Yang pertama, penugasan dan instruksi pemeriksaan. 2. Perencanaan sistem pemeriksaan. Yang ketiga, penerbitan surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan. Yang keempat, permintaan untuk meminjam dokumen kepada wajib pajak. Yang kelima, pemeriksaan dan pengujian. Yang keenam, pengeluaran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan. Yang ketujuh, pembahasan pemeriksaan. Yang ketiga, penyidikan. Dalam menjalankan penyidikan tindak pidana perpajakan, PPNS harus memberitahukan dimulainya penyidikan, kemudian menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara NRI atau Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, sanksi pajak. Sanksi denda berdasarkan BL 7-Respo Reserse Rate ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Cipta Kerja dibagi
12 bulan berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Oleh karena itu, administrasi pajak setiap bulannya yang diperbarui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berlaku sebulan. 1. Sanksi pajak ini dikenakan bagi wajib pajak pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terlambat melaporkan SPT masa PPh, telat menyampaikan SPT tahunan PPh, telat bayar PPh pasal 29 SPT tahunan. Yang kelima, tidak membayar pajak. Yang keenam, kurang bayar karena pembetulan SPT tahun atau masa. Yang ketujuh, melakukan pembetulan SPT dan hasilnya utang pajak lebih besar. Yang kedelapan, tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB. Yang kedua, sanksi pajak yang tidak mengacu pada tarif bunga sanksi administrasi pajak berdasarkan suku bunga acuan BI adalah: yang pertama, sanksi mengisi SPT tidak benar dalam tindak pidana. Yang kedua, sanksi penghentian penyidikan. Yang ketiga, bagaimana jika pembukuan atau pencatatan dalam perpajakan tidak diselenggarakan pembukuan sehingga merugikan negara? Jika wajib pajak, pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu, yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Kesimpulannya, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahunan pajak. Pencatatan pengumpulan data yang dilakukan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan yang bersifat final. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data, dan mengolah atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma pajak akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.